Selamat datang kembali di kanal kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat istimewa, yaitu bekam dari perspektif sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita akan mengupas tuntas mengapa bekam tidak hanya sekedar pengobatan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam, dan bagaimana praktek ini dijalankan dengan semangat sunnah di Purwokerto. Bekam, sebuah pengobatan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, bekam memiliki posisi yang sangat mulia. Ia bukan hanya sebuah metode pengobatan, melainkan juga bagian dari Tibun Nabawi, yaitu pengobatan yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang anjuran Nabi SAW untuk berbekam, menunjukkan betapa pentingnya terapi ini dalam menjaga kesehatan. Salah satu hadis terkenal menyatakan, "Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam atau hijamah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain menyebutkan, "Tidaklah aku melewati sekumpulan malaikat pada malam Isra Mi'raj, melainkan mereka berkata, 'Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam.'" Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Anjuran-anjuran ini menunjukkan bahwa bekam bukan sekedar praktik budaya, melainkan sebuah tuntunan ilahi yang membawa keberkahan dan kesembuhan. Nabi Muhammad SAW sendiri rutin berbekam dan menganjurkannya kepada para sahabatnya, baik untuk pengobatan penyakit maupun untuk menjaga kesehatan secara umum. Mengapa bekam dihubungkan dengan sunnah? Keterkaitan bekam dengan sunnah Nabi tidak hanya terletak pada anjurannya, tetapi juga pada waktu pelaksanaannya dan titik-titik spesifik yang direkomendasikan. Waktu pelaksanaan. Nabi SAW menganjurkan bekam pada tanggal-tanggal tertentu dalam kalender Hijriyah, yaitu pada tanggal 17, 19, atau 21 Hijriyah setiap bulan. Hari-hari terbaik untuk bekam juga disebut pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, dan tidak dianjurkan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hikmah di balik pemilihan waktu ini diyakini berkaitan dengan fluktuasi kondisi tubuh dan peredaran darah yang optimal pada waktu-waktu tersebut. Titik-titik bekam atau titik sunnah. Ada beberapa titik bekam yang secara khusus disebutkan dalam hadis, antara lain Al-Kahir, titik di antara kedua pundak, vertebra servikal ketujuh. Titik ini sangat populer untuk berbagai keluhan umum seperti sakit kepala, leher kaku, dan kelelahan. Al-Akhda'ain, dua titik di sisi leher atau urat leher. Bermanfaat untuk sakit kepala, migrain, dan masalah mata atau telinga. Qomah 2, titik di atas kepala atau ubun-ubun. Digunakan untuk masalah kepala dan otak, namun memerlukan kehati-hatian khusus. Praktisi bekam yang berlandaskan sunnah akan sangat memperhatikan titik-titik ini selain titik-titik lain yang relevan dengan keluhan pasien. Tujuan yang menyeluruh. Bekam sunnah tidak hanya fokus pada pengobatan fisik, tetapi juga pada kesehatan holistik, meliputi fisik, mental, dan spiritual. Dengan mengikuti sunnah, seorang muslim tidak hanya berharap kesembuhan dari penyakit, tetapi juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan dimensi spiritual yang mendalam pada terapi bekam. Praktik bekam sunnah di Purwokerto. Di Purwokerto, semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi melalui bekam semakin berkembang pesat. Banyak pusat bekam dan praktisi mandiri yang secara khusus mengusung label bekam sunnah atau Tibun Nabawi. Apa yang membedakan mereka? Orientasi spiritual. Praktisi bekam sunnah tidak hanya melihat bekam sebagai prosedur medis, tetapi juga bagian dari ibadah. Mereka sering memulai sesi dengan doa, niat yang tulus dan mengingatkan pasien akan pahala mengikuti sunnah. Ketaatan pada waktu dan titik sunnah. Mereka akan sangat merekomendasikan pasien untuk berbekam pada tanggal-tanggal sunnah, yaitu 17, 19, atau 21 Hijriyah, karena diyakini memiliki keberkahan lebih. Penekanan pada titik-titik Al-Kahil, Al-Akhda'ain, dan Qomah 2 juga menjadi ciri khas. Edukasi pasien. Selain melakukan bekam, praktisi di Purwokerto juga sering memberikan edukasi kepada pasien tentang manfaat bekam dari sudut pandang Islam, hadis-hadis terkait serta adab-adab sebelum dan sesudah bekam sesuai sunnah. Higienis dan profesionalisme. Meskipun berlandaskan sunnah,
Aspek higienitas dan profesionalisme tetap menjadi prioritas utama. Penggunaan alat sekali pakai, sterilisasi yang ketat dan teknik bekam yang benar adalah standar mutlak untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pasien. Banyak praktisi di Purwokerto juga telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi yang relevan. Pendekatan holistik. Mereka cenderung melihat pasien secara keseluruhan, tidak hanya fokus pada penyakit, tetapi juga gaya hidup, pola makan, dan kondisi spiritual. Sejalan dengan prinsip Tibun Nabawi yang mengedepankan pencegahan dan pengobatan alami. Pengalaman berbekam dengan semangat sunnah di Purwokerto. Ketika seseorang memutuskan untuk berbekam dengan niat mengikuti sunnah Nabi di Purwokerto, pengalaman yang didapatkan seringkali lebih dari sekedar pemulihan fisik. Ada ketenangan batin yang dirasakan, sebuah perasaan damai karena melakukan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Rasanya beda kalau bekam niatnya ikut sunnah, ada rasa tenang dan ikhlasnya. Ujar salah satu pasien di sebuah klinik bekam sunnah di Purwokerto. Selain badan jadi segar, hati juga ikut adem. Bagi sebagian orang, ini juga menjadi momen untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menyadari bahwa setiap detail dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kebaikan, memberikan keberkahan. Kesimpulan, bekam sunnah Nabi adalah sebuah warisan berharga yang menawarkan manfaat ganda, kesehatan fisik, dan keberkahan spiritual. Di Purwokerto, praktik bekam dengan semangat sunnah ini terus hidup dan berkembang, memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk tidak hanya menjaga kesehatan tubuh mereka, tetapi juga memperkuat keimanan dan mengikuti jejak teladan terbaik Nabi Muhammad SAW. Jika Anda mencari pengobatan yang tidak hanya efektif secara fisik, tetapi juga menenangkan jiwa, berbekam dengan niat mengikuti sunnah Nabi bisa menjadi pilihan yang sangat bijak. Cari praktisi bekam terpercaya di Purwokerto yang memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip sunnah dan rasakan sendiri manfaat serta keberkahannya.